Yang kedua, saya mau tanya lagi nih. Ini lebih gila nih Pak. Si Do muncul yang bikin tolak angin. Produk satu cuma tolak angin Pak. Kira-kira di pabrik yang menghasilkan tolak angin itu ada berapa orang Pak? Eh, eh, Tolak angin ya, tolak angin itu kan udah Ya, nasional ya. Eh, Mungkin 50 orang. satu Pak. Cuman satu Pak. Jadi Dia jadi tugas semua. dia tugasnya ngeliatin mesin Pak. Oh gitu, coach. Mm-mm. Semuanya sudah mesin, semuanya sudah robotik Pak. Ya, Iya, dan iya, iya, UMKM iya. kita untuk membeli satu mesin tuh mikirnya panjang kali lebar kali tinggi selama 7 tahun. 7 tahun atau 7 turunan ya. Oke, Oh iya, nah ini coach. ini Saya boleh sharing ini yang menghambat. sedikit nggak? Hmm, hmm. Kalau masalah mesin kan ya dulu saya pakai ini coach manual kan dipotong manual. Sekarang saya beli ini mesin CNC jadi tinggal desain di komputer aja jadi semuanya udah desain mesin. Hmm. Jadi Bapak pakai berapa Ya, karyawan jadi Pak? nggak ada, Nggak ada karyawan Pak. nggak ada. Jadi kayak mesin CNC. Yang ngelemin Pak, Kenapa coach? yang ngelemin Oh saya sendiri. itu kan masih pakai Soalnya ini orang baru kan. Pak. Oh gitu, saya sendiri yang Yang ngelain. ngecat siapa? Yang ngecat siapa Oh Pak? iya, saya sendiri. Jadi maksudnya oh, apa di banyak gitu. Kita itu selalu bersaingan terkait masalah harga dan lain sebagainya gitu kan. Itu tuh hal yang umum lah di semua industri gitu. Tapi hal yang menarik kalau di industri percetakan itu adalah ada dua hal. Yang pertama adalah easy entry barrier. Jadi siapa aja tuh bisa masuk ke industri ini, bahkan punya uang lebih banyak itu lebih gampang untuk masuk ke market. Tapi ada hal yang menarik yang saya baru temukan itu di 3 tahun belakangan. Bahwa sebenarnya kalau di industri di percetakan itu yang menjadi raja atau yang punya bargaining power yang cukup tinggi adalah yang memegang order. Jadi bukan lagi orang yang punya mesin ternyata, tapi yang memegang order. Jadi siapa orang yang memegang order, dia malah yang diajak, diajak sama teman-teman lain punya mesin. Bos, kasihlah ke sini gitu misalnya. Bos, ini mesin kosong nih, ayo masukin order dan lain sebagainya. Dan itulah sebenarnya asal muasal pasti print ini model bisnisnya berubah. Nah, dari situ, dari apa yang coach tadi sampaikan, saya cukup relate nih coach. Karena ternyata memang kayak tadi misalnya Cleo cuma 11 orang, terus sudah muncul satu orang, ya, dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh pasti print sendiri pun udah mulai apa namanya bertransformasi. Salah satu hal yang paling sederhananya itu adalah kita tidak investasi ke mesin, tapi kita investasi ke ngebangun ekosistem. Seperti yang dulu coach pernah bilang ke saya secara langsung kan, tentang gimana sih ekosistem itu dibangun. Dan jujur itu saya bener-bener lagi nyicil dari sekarang. Salah satunya adalah Saya sambil jalan ke kamar ya. Saya oh ya sambil siap-siap coach. Oke coach. jalan ke kamar ya. Jadi salah satunya mungkin buat sharing sama teman-teman juga, eh, saya itu sekarang itu tidak memfokuskan pasti print untuk investasi ke mesin. Tahun ini beli mesin A, tahun besok beli mesin B, tahun besok mesin C. Enggak, saya enggak ke sana modelnya. Kenapa? Karena ketika kita beli mesin, pasti kosnya pun ikut. Nah, tempat, listrik, pegawai, dan lain sebagainya. Tapi yang saya bangun sekarang adalah mengumpulkan dan melatih teman-teman di industri percetakan untuk levelnya naik. Jadi mereka itu saya ajak sebagai partnership. Karena saya terinspirasi dari ada salah satu teman yang dia mendapatkan order kurang lebih sekitar 50.000 meter spanduk dan dia ya betul 50.000 PC, sorry, 50.000 PC spanduk 1 kali 3, dia di challenge 5 hari dan itu beres. Yang jadi pertanyaan adalah apakah dia ngerjain sendiri? Tentu tidak. Dan itu jadi mikir, iya juga ya, kenapa harus pakai mesin sendiri kalau kita cuma bisa ngerjain 50 pieces, 100 pieces, 1000 pieces gitu. Nah, jadi dari situ saya mikir,
oh ternyata salah satu kuncinya itu adalah efisiensi di produksi. Makanya saya secara pribadi di Pasti Print sekarang itu lebih fokusnya itu satu, membangun ekosistem. Jadi saya mencari, melatih, dan mengembangkan partner-partner bisnis sehingga teman-teman di bawah Pasti Print itu banyak banget. Bahkan mungkin teman-teman produksi di Bandung dan Jawa Barat lah, gitu kan. Nah, mungkin sambil pertanyaannya ya, Coach ya. Jadi ada hal yang menarik yang Ya. tadi saya catat. Kita harus belajar hal yang baru, gitu. Itu saya setuju banget. Makanya saya istilahnya tuh agak lebih ekstra untuk belajarnya, gitu kan. Cuman yang saya agak penasaran itu adalah pertama, apakah hal baru tersebut satu, apakah fokus yang kita ketahui, ataukah benar-benar dunia yang memang asing gitu. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana ya kita alokasi fokusnya gitu. Contoh misalnya kayak sekarang dunia digital. Saya yakin ketika kita belajar ke dunia digital, mungkin butuh pemahaman yang ekstra, butuh waktu yang ekstra, butuh tenaga yang ekstra. Nah, tapi gimana supaya alokasi kita itu fokus? Oke, Mas Kris, fintech dulu deh yang belajarnya misalnya, atau digital marketing dulu deh, atau apa dulu deh gitu. Nah, itu yang saya masih penasaran karena kita belajar hal yang baru ya betul tadi kata Coach, aduh kepala nih sampai ngebul ya emang iya gitu. Kadang-kadang mungkin shortcutnya adalah ya udahlah bayar orang buat beresin digital marketing nih kita gaji sekian. Itu jalan pintasnya banget. Tapi sebagai business owner kan perlu tahu juga gitu. Cuman satu seberapa Hmm. dalam ya sama yang kedua tuh kira-kira alokasi hal yang perlu dipelajari itu apa ya Coach ya gitu untuk menganalisis masa depan. Oh sama mohon maaf satu lagi, saya ada satu teman yang itu cukup mengajarkan saya bahwa mayoritas orang akan berpikir sekarang lagi rame apa, tapi dia Hmm. nggak gitu. Dia tuh berpikir tahun depan yang rame apa ya, Hmm. 2 tahun depan yang rame apa ya, dan itu jujur ngerubah mindset saya. Jadi saya Hmm. bukan ngelihat sekarang lagi musim apa nih, main itu. Ternyata enggak. Malah dia mikir, oke, Hmm. tahun depan nih, kira-kira yang bakal rame ini. Kenapa? Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Oke. Jadi dia nyicil nih dari sekarang gitu. Nah, dan itu pun yang sedang Hmm. saya pribadi dan Pasti Print lakukan gitu kan. Itu mungkin Coach. Hmm. Oke, saya jawab yang pertama gini. Kita mesti belajar apa? Yang pertama kita harus tahu kita mau kemana. Kalau kita mau buka restoran, berarti kita belajar segala macam hal tentang restoran. Kalau kita mau masuknya ke dunia printing, ya kita belajar segala macam hal tentang printing. Itu dulu. Nah, di printing apa aja? Nah, terus yang paling gampang tetap namanya amati, tiru, modifikasi. Nyontek. Jadi kita nyontek perusahaan-perusahaan gede yang eh, kayaknya dia pakai itu tuh. Dia pakai Ono tuh. Oh, oke. Iya, 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 iya. Oke. Tetap ada ini ya, benchmark lah ya. Wah, di lift kayaknya guys. Sepertinya lagi di lift, jadi Iya, betul. apa namanya agak delay ya. Ya. Sebentar ya, Halo. Pak. Siap, siap. Ya. Oke. Udah kedengeran lagi? Siap. Ya, sudah dengar, Sudah, Coach. Coach. Ya. Jadi kita bukan ikut segala macam sembarang seminar untuk menambah ilmu kita. Salah itu. Jadi pada saat ya kan, bonfire tapi nyambung karena jalan terus. Ya, halo. Ya, Ya, halo. masuk Coach. Nih, dikit lagi masuk, dikit lagi. Ini udah 3 kali masuk lift. Hotelnya jauh banget jalannya. Ya, nggak apa-apa Coach, dilanjut dulu sambil kita ngobrol Ya. sama teman-teman nih. Siap.
Ya, Mungkin sebentar. sharing dikit mungkin sambil ngisi kali ya. Boleh, boleh. Ya, silakan Oke, Pak oke. Chandra. Jadi teman-teman mungkin ini juga buat teman-teman yang lain ya, Oh, karena nanti jujur ya. ini juga ngerubah mindset saya gitu kan. Ya, Jadi kita itu sering banget melihat sekarang yang rame apa, saya bisa bukan dua apa. ya. Jadi ternyata hal itu tuh dirubah Oh, dari tadi dirubah. dari kata-kata salah satu teman bahwa mulailah belajar bahwa tahun depan atau apa ya yang laku di tahun depan. 2 tahun lagi model Satu itu akan customernya power. kayak gimana ya. Jadi memang gara-gara saya sering diskusi hal tersebut dengan teman saya ini, saya pun mulai merubah model bisnis. Nah, siapa tahu mungkin di bisnis teman-teman pun sama gitu. Entah misalnya di kuliner, ada yang punya resto, ada yang punya kedai kopi, ada yang punya apa. Coba deh, kira-kira tahun depan kedai kopi itu gimana ya? Kira-kira para pengunjung yang datang itu seperti apa ya? Atau misalnya di pakaian gitu. Kira-kira tahun depan model fashion kah atau model bisnis? Jadi sekarang itu mindsetnya itu kalau saya secara pribadi adalah oke, di dunia printing tahun depan tuh kayak gimana? Peta customer dan salah satu hal yang saya temukan itu adalah kalau di industri saya itu adalah adanya gap. Jadi mayoritas teman-teman yang punya bisnis printing yang beraset besar itu usianya tuh senja. Jadi menjelang 50, 60 dan mereka itu masih konvensional. Sedangkan customernya tuh masih muda-muda melek teknologi. Nah, di situ saya ngambil celah untuk satu survive, yang kedua dapat opportunity gitu. Dan makanya apa yang saya lakukan pun sebenarnya berdasarkan analisis 1-2 tahun ke belakang. Makanya pasti print yang 2024 dengan pasti print yang 2021 itu sangat beda banget gitu. Karena dari hasil pemikiran, kira-kira tahun depan apa ya? Seperti itu. Mungkin itu sharingnya Oke. sedikit Coach Dani. Oke, sorry kepotong-potongnya. Jadi tadi kita mesti fokus dengan apa yang lagi kita bangun. Nanti saya masuk ke namanya digital, namanya bisnis model. Kalau bisnis modelnya kita belum tahu, nanti kita salah-salah tuh belajarnya, segala macam dipelajarin. Nah, kalau kita udah tahu tujuannya mau kemana, bisnis modelnya kemana, baru kita mulai ATM, nyontek. Kira-kira orang-orang ini berhasil pakai apa aja. Terus sudah gitu mulai mencari tahu siapa pemainnya, sehingga kita tidak salah lagi. Oke. Yang ketiga, saya rasa itu kunci utama tuh Pak Cakris, supaya kita tidak apa ya menghabiskan waktu lebih panjang lagi. Setuju. Eh, Fokus ya Coach ya, dan pada tujuan. betul, dan jangan ikut-ikutan orang lain yang bilang, nah kayaknya ini 2 tahun lagi ke depan ini bakal jalan. Bukan itu. Itu jalan, model usahanya sama nggak? Kalau model usahanya sama, kita boleh nyontek. Tapi kalau model usahanya nggak sama, ya nggak bisa nyontek gitu loh ceritanya. Oke. Nah, ini kesalahannya transformasi ya. Jadi kalau saya lihat strateginya tidak jelas, teknologinya tidak efektif, fokus ke pengalaman customer-nya saya juga salah, pendapatan barunya juga salah, mengadaptasi kecepatannya juga nggak mampu, keputusannya salah, metodenya lama. Nah, tadi Pak Cakris bilang gini, kalau kita eh tadi ada yang pertanyaan kedua itu eh bukan 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 soal ikut-ikutannya, tapi soal tadi bukan Alokasi bisnis model. prioritas. Oh ya gini, jadi yang saya ceritain ini teman-teman don't try this at home. Maksudnya gini, yang sudah ada dijalankan dulu. Yuk. Ya, jangan banting setir ya. Karena kan waktu kita banting setir kita belum tahu arah. Nantinya nyasar gitu loh. Habisin dulu, tapi mulai cari tahu, mulai ngebangun sesuatu dari sekarang. Jadi itu yang tadi temannya Pak Cakri sebenarnya. Mulai bangun nyicil pelan-pelan gitu ya, sampai nanti udah dapat binatangnya, baru pindah. Nah, kebanyakan banyak usaha ikut-ikutan namanya apa ya? Gagap lah, bahasa saya gagap. Jadi ada orang bilang marketplace rame ikut, ada orang bilang sosial media ikut gitu loh. Semuanya ikut, tapi kok nggak berhasil ya gitu ya, karena nggak paham secara utuh gitu loh, pasalnya hilang. Oke, jadi saya mulai masuk ke namanya bisnis model digital. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke dunia ini harus ngerti namanya bisnis model gitu.
Kemarin kita panjang lebar Pak Cakris ngomong di Bandung. Kalau mau Yap. kuliner harus tahu modelnya apa. Model kafe, restoran, beda sama catering, beda sama Betul. kantin, beda sama packaging, beda sama impor, ekspor, digital marketing, itu semuanya beda gitu loh ceritanya. Sehingga yang pertama kita tentuin dulu bisnis kita kuatnya di mana, SWOT analysis. Jadi kalau SWOT analysis kita dari dulu jagonya B2B, terus kita jangan pilih bisnis model B2C dong. Sayang dong yang udah dibangun B2B-nya. Betul, Atau ada yang setuju. jago di bisnis to government. Koneksi government-nya masa dibuang semua? Jangan dong gitu. Ada lagi lebih parah, ada C2C, customer to customer. Sekarang lebih parah lagi, ini Temu lagi mau coba jebol masuk ke Indonesia karena M2C, manufacturer to customer. Gitu loh ceritanya. Oke. Nah, ini bisnis model digital yang harus Anda pahamin. Ada e-commerce, ada marketplace. Nah, saya mau nanya nih ke teman-teman, apa bedanya e-commerce sama marketplace? Pak Cakris bisa jelasin nggak, Pak? Oke. Apa Jadi bedanya e-commerce sama marketplace? kalau e-commerce itu kan berarti penjualan secara digital gitu kan. Jadi biasanya kalau e-commerce itu satu perusahaan, satu channel, satu platform. Itu kalau yang saya pahami, Coach. Jadi bagaimana sebuah perusahaan ini menjual produknya di platformnya dia sendiri. Sedangkan kalau marketplace seperti namanya berarti posisinya itu dia satu platform tapi yang jualan banyak, customernya juga banyak. Contohnya kalau misalnya yang saya pahami ya Coach, marketplace kayak Tokopedia. Tokopedia kan nggak jual barang, tapi dia hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Sedangkan Nah, kalau e-commerce itu itu udah benar. Itu brandnya. udah benar. Seperti Ya. itu Coach, Nah, yang saya pahami. pertanyaannya, teman-teman karena nggak paham, ikut-ikut jual di marketplace. Bukan bangun platform marketplace. Ya, beda ya. Jadi, kalau Anda nggak create bisnis model ini, berarti Anda belum masuk ke bisnis model digital. Itu. Kalau Anda masih nebeng, berarti Anda belum masuk ke dunia bisnis model digital. Saya bedanya gini, e-commerce itu Anda buka toko di pinggir jalan. Nah, kalau di marketplace itu Anda buka toko di Di ITC. pasar. Nah ya, di ITC ini. Ya, itu dulu. Tapi lebih parah lagi, Anda bukan buka toko di ITC, Anda yang bangun ITC. Ya, jelas ya. Ya, sekarang bayangin kalau kita buka e-commerce, kalau nggak diiklanin, siapa yang datang Pak Cakris? Setuju Pak. PR saya itu. Oke, berikutnya. Ada yang bilang bikin website nggak ngaruh untuk meningkatin penjualan. Loh, pertanyaannya Anda tahu website itu apa nggak? Website itu adalah company profile. Kira-kira Pak Cakris kalau ada orang mesen company profile 1000 biji, apakah omsetnya pasti naik, Pak? Omset naik. Kayaknya Kalau enggak sih kalau itu. kompronya ditaruh di lemari, Pak. Iya, betul. Jadi company profile itu website. Websitenya mesti dibagi-bagiin, gitu loh ceritanya. Udah cetak company profile, terus nggak dibagiin, mau diapain? Ya, jadi ini kita harus pahamin. Jadi e-commerce itu adalah kita buka toko di website. Orang bisa langsung masuk ke toko kita, tapi kalau nggak didatengin pasukannya, nggak ada yang belanja. Marketplace, kita buka marketplace, atau kita pakai marketplace. Subscription itu kayak Netflix. Freemium itu kayak Spotify. On demand itu kayak beli pembelajaran di ruang guru. Jadi Excel 70.000, 40.000, keuangan, dan seterusnya. Affiliate, dropshipper. Jadi saya jualin barang orang, pakai platform orang, dikirim sama orang. Saya cuma minta kode, kerja saya cuma bikin konten, mempengaruhi audiens saya. Economic sharing kayak Airbnb, Traveloka. Crowdsourcing seperti crowdfunding, peer-to-peer lending, seperti grupnya Kejora namanya Investri. Saya perlu duit buat tanam stroberi. Saya perlu 25 juta. Aplikasinya akan mencarikan orang banyak yang naruh uang 500.000, 1 juta, 2 juta, kekumpul 25 juta. Nah, 25 juta itu dipakai oleh petani. Sistemnya bisa bagi hasil, sistemnya bisa bayar bunga, dan lain-lain.
Kemudian ada namanya SaaS, Software as a Service. Jadi saya nggak punya duit Pak bikin software, ya udah pakai aja softwarenya, bayarnya bulanan. Atau digital ads model, ya ini ke dunianya advertising nih digital. Kemudian ada lagi PaaS, Platform as a Service. Jadi kita pinjam platformnya orang lain, bayarnya bisa per bulan, subscription, atau bayarnya per customer akuisisi, namanya on demand. Atau content base, bisnis Anda cuman bikin konten. Nah, kalau kita udah tahu mau model seperti apa, baru kita cari tahu di dalamnya tuh ada apa aja, ada siapa aja. Oke, sampai sini paham ya? Karena kalau Anda nggak paham, Anda mencoba membawa di dunia bisnis Anda masuk ke digital total, Anda pasti gagal. P&G habis 1,7 triliun, Pak, gagal dia. Karena mendigitalisasikan bisnisnya, bukan mentransformasi bisnisnya ke digital. Contohnya yang membawa bisnisnya ke digital. Ada orang jualan spare part mobil 55.000 SKU, di mana model bisnisnya B2B. Dia bikinin tablet, dibeliin 120 dealer untuk dikasih tablet, di mana tabletnya isinya katalog belanjanya yang biasanya sales datang bawa katalog penuh. Terus dipaksa ke pemain spare part mobil di seluruh Indonesia Timur, dari 120 tablet yang mau pakai cuma 4. Kenapa? Karena 116-nya adalah baby boomers yang sekali masuk passwordnya salah, dia nggak mau pakai lagi. Siapa yang di sini sering buka account, besoknya udah lupa passwordnya? Bayangin, Nico Julius itu passwordnya 2000. Dia punya library password. Sedangkan library password kita ada di otak. Hari ini buka, besok lupa. Si engkonya bilang, gue nggak mau pakai tablet-tabletan, gue mau order, gue pakai telepon aja gitu. Habis Pak 800 juta untuk beli tablet sama bikin software. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita mau masuk ke dunia digital, modalnya berapa? Balik lagi, platformnya apa? Karena dengan platform ini kita tahu kayak buka restoran, 500 juta restoran kecil. 50 juta itu gubuk, gerobak. 1,5 miliar ya kayak apa ya? Kayak warung abnormal. Kalau kitchenette yang ada di Grand Indonesia ya kira-kira paling murah 3 miliar. Nah, itu ada Pak gambarannya gitu. Oke, karena kalau ini kita nggak tentuin kacau balau. Ini bisnis model lainnya yang lebih banyak campuran dengan dunia offline gitu ya. Masih ada agregator, ada franchise, ada direct sales, ada retail, white label. Nah, ini pabrik ya, white label. Ada licensing model, razor and blade. Jadi jualan printer, dia targetnya sebenarnya bukan jualan printer, tapi targetnya jualan isi dari printernya, tintanya. Atau dropshipping di affiliate. Nah, kalau kita udah tahu dunianya ini, harusnya lebih banyak kesalahan yang tidak akan terjadi. Oke, jadi saya sharing yang kali ini 1 jam ini, sisanya nanti kita tanya jawab. Saya cuma mau bilang digital ekonomi, di dalamnya ada digital bisnis, di dalamnya kita harus ngerti digital marketing. Ketiga konsep ini terhubung secara hierarkis, saling mempengaruhi, dan ekosistem besar yang mencakup semua aktivitas berbasis teknologi. Di dalamnya ada digital bisnis, bisnis modelnya. Di dalam bisnis digital perlu digital marketingnya. Dan kesuksesan di dunia digital perlu pemahaman kuat tentang ketiga konsep ini untuk mampu mengintegrasikan teknologi dan strategi bisnisnya dengan tepat. Kalau enggak, Anda akan gagal total. Oke, jadi kalau kita bicara tadi Pak Cakris memutuskan untuk tidak menambah mesin di dalam pabriknya, kita nggak mau fokusnya beli mesin. Tapi beda dengan percetakan yang sudah punya kira-kira 37 mesin Pak Cakris. Otomatis dia harus terus nambah mesin, nanggung dia Pak. Tapi kalau kita yang baru punya 1 mesin, kan nggak kekejar tuh Pak 30 mesin. Nah, Betul. kita harus fokusnya kemana? Kita harus masuknya ke namanya Pak
konten kreatif. Setuju, Coach. Pak, pertanyaannya gini, Pak. Kalau kita mau jual di era digital, produk digitalnya apa? Kalau sebenarnya sih kalau secara produk kan tetap masih fisik ya, Coach. Untuk saat ini gitu. Untuk saat ini masih fisik. Cuman mungkin kalau tadi Coach nanya kira-kira produk digitalnya apa? Jujur sih saya itu untuk saat ini produk digitalnya mungkin lebih ke desain. Lebih ke Nih gini, desain. Pak. Ini ternyata tolol-tololannya gini, Pak. Produk digital. Ini produk digital bukan? Handphone Ya, produk digital bukan? harusnya sih iya ya. Karena ada Iya, banyak aplikasi. bukan, Pak. Maksudnya saya mau jualan handphone, Pak, lewat digital. Emang Oh handphonenya ya, bisa masukin ke digital? Saya mau jualan Aqua. Produk digitalnya apa, Pak? belum nangkap Coach. Pak, mau jualan Aqua kan mesti ada fotonya, Pak. Oke, Kan mesti ada videonya, Pak. kontennya Terus kalau berarti enggak, ya. di digitalnya apa produknya? Kalau kita nggak foto, nggak bikin video. Nah, itu namanya produk digital yang masih fisik. Oh, oke. Bisa Tapi coba. ada lagi produk digital yang nggak ada fisiknya. Software contohnya. Ya, POS yang lagi kita kerjain sama VPIT-nya Goto. Kemudian kita lagi juga jual payment gateway. Payment gateway udah nggak ada fisik tuh, Pak. Ya, saya mau jualan apa earphone. Produk fisiknya, produk digitalnya apa? Bikin foto, Foto, video, konten. video. Nah, sekarang Pak Cakris di Pasti Print, menurut Bapak, peran Bapak makin besar nggak di sana untuk mendigitalisasikan produk mereka tanpa harus di print, Pak. Iya, bisa Coach, bisa Coach. Jadi pasti printnya nanti di era digital. Anda pasti upload, bukan pasti print lagi. Pasti konten. Pasti konten. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, kawan-kawan. Saya bisa share tentang era dunia baru ini supaya teman-teman pada saat nanti mau mengadakan perubahan, perkembangan dan seterusnya udah menyelaraskan ke sana. Jangan sampai salah jalan. Tapi Anda harus paham dulu bisnis model digital tuh apa aja. Barang-barangnya apa aja. Digital marketing tidak bisa jalan kalau nggak ada produk digitalnya. Sedangkan digital produk sampai sekarang ya bikinnya pakai kamera, foto angle-nya nggak dijelasin. Ya kalau nggak laku, ya karena Anda nggak bikin karusel, copywriting-nya masih salah. Terus Anda mau marahin si Tokopedia, banting-banting harga. Itu balik lagi karena Anda nggak paham platformnya. Coach, izin motong boleh, Coach? Boleh. Oke, mungkin mayoritas dan saya secara pribadi pun dari pemaparan yang Coach berikan itu kan kita cukup terbuka nih, kita mau, kita pengen. Tapi mungkin challenge-nya itu dan kita butuh pencerahan sih sebenarnya. Mungkin salah satunya adalah gimana ya kita ngebangun sebuah tim. Itu kalau jujur kalau saya secara pribadi misalnya oke, saya sudah aware tentang digital, saya sudah paham tentang digital. Tapi challenging selanjutnya adalah nyari orang yang bisa melengkapi itu. Itu jujur sampai sekarang saya belum nemu gitu. Ada orang yang dia mengakunya digital marketer gitu, tapi kok gini sih gitu kan. Ada orang yang dia Ya, jago coding, tapi kok nggak estetik sih. Nah itu jujur problem buat saya sih. Saya sampai sekarang belum menemukan yang pas. Jadi kitanya udah paham, tapi kita sadar bahwa kita nggak teknikal di digitalnya, tapi kita tahu di dan nggak ketemu permukaannya. orang-orangnya. Nah itu Coach, itu PR loh saya. Sampai sekarang belum Nggak nemu ketemu itu. orang-orangnya, nggak ketemu orang outsource yang mumpuni, terus kita terus dibodohin terus sama mereka. Betul? Kurang lebihnya ya, seperti itu. Pak, saya minta ada satu agensi kelola sosmed saya, yaitu cuman Instagram. Bayarannya 6 juta, Pak. Kira-kira tahun 2018. 6 tahun yang lalu. 6 juta saya bayar setiap bulan. Follower saya dari 700 naik jadi 5.000. Saya senang dong, Pak. Saya senang dong. Tapi bulan ketiga, kalau saya perhatiin dari 5.000 orang follower saya yang baru,
yang nge-like satu postingan itu cuma 3, 7, 10. Robot ya. Sedangkan saya yang akun pribadi saya yang cuma 700 orang, kalau saya posting itu yang likes itu bisa 40, 70 gitu loh. Terus saya tanya dong, logikanya lu 5.000 followers yang suka cuma 10, kok saya 700 yang suka 70? Dia jawab dengan bahasa teknik yang saya nggak ngerti. Yang sekarang dikejar tuh impresinya coach, yang dikejar adalah reach-nya coach. Bodoh amat. Ternyata Pak, cari tahu Pak, itu 5.000 dia beli data Pak, cuman hanya 500.000. Iya, iya itu. Dia beli followers, cuman gobloknya Betul, dia robot. nggak beli likes. Ah, Nah itu terus saya pakai Google Partner Pak, saya 7 agensi Pak, saya tertipu. Nah pertanyaan saya, teman-teman di sini punya masalah yang sama, betul atau betul? Semua betul. betul. Pak, itu kan bukan berarti kita punya satu peluang besar masuk ke industri itu. Betul? Ada peluang loh, Pak. Makanya saya sama Niko, ayo Nik, kita ngajarin nih orang-orang supaya bisa ngajarin yang lain. Pak Cakris, saya tujuan belajar sama Niko bukan mau ngajarin orang lain, Pak. Saya minimal, Pak, kalau saya rekrut orang, dia nggak lebih pintar dari saya, tak hajar. Iya, iya, iya. Kayak inilah kayak Kem- kayak chef di restoran gitu. Dia tahu semua Iya tapi yang dong. ngerjainnya bukan saya gitu kan. Iya, betul. Nih saya mau kasih satu video dari Niko ya Pak. Kemarin saya nggak tahu Niko sharing video ini atau enggak. Saya sharing ini. Ada nggak di sharing tentang Funalytics yang ini? Saya gedein dikit. Saya play Pak. Kelihatan nggak Pak? Ah, Jalan ini Pak. iya, iya betul. Ada Jadi titik-titik source-nya yang datang jalan. dari mana, masuk ke landing page-nya mana, landing page-nya dorong ke landing page yang lain, kemudian di follow up, per tanggal sekian udah masuk berapa banyak, konversinya berapa banyak, Wow. kemudian di follow up lagi, di email lagi untuk belanja berikutnya. Ini semua automatically, Pak. Jalan tuh, Pak. Ya. Jadi kalau bahasa saya digital marketing yang saya mau hire belum bisa ginian, Pak. Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Ya masih proses mencari coach. Ini juga memang saya juga yakin teman-teman yang lain juga sama gitu. Oke, saya sudah mau digital, tapi siapa ya gitu. Itu cukup PR sih. Ya, semoga ada Saya jodohnya ya gitu. Semoga ada jodohnya. Jadi saya dalam 10 tahun mencari, Pak, ketemulah Niko Julius. Dan dia mau berbagi ke Anda tanpa bertanya berapa bayaran saya. Ya, nanti ada lagi satu orang saya akan kenalin Anda. Dia tuh former VP IT-nya Goto. Jadi kalau baca bahasanya teknologi, AI, machine learning, segala macam orang ini. Jadi saya ketemu marketing full stack, saya ketemu teknologi full stack. Saya tinggal gabungin. Kira-kira gitu. Jadi jangan jauh-jauh dari kami. Kami akan terus mengupdate yang terbaik buat Anda supaya Anda ya nggak terkecoh sama orang-orang yang kedalamannya baru 5 padahal mereka butuh kedalaman 50. Masalahnya kedalaman kita cuma 1 ya kita tahulah dia lebih pintar dari kita. Oke, ada pertanyaan? Silakan saya buka tanya jawab. Nah, selain Pak Cakris yang mau bertanya silakan. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita masih sampai dengan jam 12 ya. Jadi kita buka sesi tanya jawab sekarang. Boleh kepada dari Brand Bu Shani ya, Sani. Ikuti Nurseha. Silakan pertanyaannya pada Coach Kindrosa. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini yang materi terakhir memang sangat rileks dan saya alami karena beberapa bulan kemarin kami sudah merekrut tim untuk sosial media spesialis sampai 2
lainnya juga, tetapi ternyata secara individunya tidak ada peningkatan sama sekali dengan fee yang terus kami keluarkan itu tidak sebanding. Kemudian kami akhirnya ini mau mencoba ke agensi. Nah ternyata setelah mendengar cerita dari coach tadi, kok jadi ragu lagi. Jadi kami bingung harus rencananya kan kami mau membangun storytelling Bu, tentang produk kami di Instagram dan TikTok. Nah kemudian kami cari-cari satu agensi ini yang ternyata agensi ini kalau kami lihat dia memang selalu dia selalu fokusnya selalu jutaan kita nggak bisa itu kita itu yang membuat kami akhirnya percaya tapi dengan kondisi kami yang keuangannya masih UMKM mohon sarannya. Yang pertama saya mau ngomong ke Bu Siti, jangan pernah ngomong lagi kami ini UMKM. Buang jauh-jauh itu. Oke. Karena kalau kita terus punya mindset seperti itu, kita tuh kayaknya nggak bakal bisa maju deh UMKM gitu. Jangan. Ya, ya itu yang satu. Yang kedua, apa ya? Minimal gini. Kalau di awal tadi saya bicara foresight, minimal saya bisa bawa satu pandangan yang kita belum tahu, jadi sekarang kita tahu. Minimal kita tidak akan ngulangin kesalahan yang lebih banyak. Jadi cari orang digital marketing, satu orang yang bisa ngerjain 50 bagian. Itu kan nggak mungkin terjadi. Jadi ya, kabar gembiranya tuh ada banyak agensi-agensi Bu, katakanlah dia tuh bisanya apa aja gitu ya. Mungkin nanti saya mau bikin satu manual lah ya, digital marketing tuh mesti punya apa aja supaya Anda ngerangkainya jadi gampang. Jadi kalau mau sosial media itu minimal mesti punya orang content creator satu. Mikirin konsepnya apa jualannya. Jadi Bu Siti, kalau kita nggak ngerti ini, akhirnya udah banting-bantingan harga itu cara paling gampang, gitu ya. Tapi kalau kita mau lebih pinter, ada namanya live streamer. Live streamer itu ceritain produknya apa, gitu kan. Nah, live streamernya juga jangan dipilih dari orang-orang yang memang nggak biasa ngomong di depan kamera. Jadi mesti belajar lagi tuh namanya acting. Harus tahu apa software yang namanya teleprompter sehingga Anda tidak perlu berhayal membaca skripnya karena ada teleprompter yang bisa baca skrip sendiri gitu loh ceritanya. Terus ada bagian copywriter. Copywriter itu kira-kira tagline-nya apa supaya orang-orang mau tertarik sama iklan kita. Kemudian tukang fotonya, angle dari mana, itu semua yang gampang adalah nyontek, Bu Sani. Nyontek di Tokopedia, buka penjualan paling tinggi siapa, kemudian kita oprek dia. Copywritingnya diambil, cara dia foto diikutin, cara dia upload berapa banyak diikutin, ikutin aja. Lebih parah lagi kalau gambarnya sama, Anda jual barang yang sama, ambil aja gambarnya, ganti aja apa merek-mereknya Anda ya. Sesimpel itu sebenarnya sampai nanti Anda udah bisa sendiri gitu ceritanya. Nah, jadi saya nanti kirim buat teman-teman yang udah mulai masuk ke jualan di marketplace gitu ya. Ada sekitar berapa belas. Ini saya sharing dulu sebentar. Marketplace. Ini ada cheat sheet-nya marketplace. Bentar ya. List kebutuhan marketplace. Nah, ini coba. Ini bukan. Bentar ya. Ini benar. Jadi nanti saya share di Google Classroom ya. Jadi bikin account-nya tuh kayak gimana? Nomor HP-nya mesti masukin gimana? Digital asset yang mesti ada tuh apa aja? Apa yang di riset dari toko sebelah? Apa yang di riset dari customer service, sales? Nah, kalau kita nggak punya ini, kira-kira lebih akan banyak salah jalan nggak? Ya, jadi jawabannya itu Bu. Ini sebentar nanti saya share di grup supaya Anda bisa ini. Tapi kalau Anda mau download sekarang, saya kirim ke sini filenya. Biar Anda bisa download di chat ya, marketplace. Oke, silakan. Tapi Sudah saya
kami buat sendiri coach. Dengan melihat mesin yang dibuat sama Coach Indo tadi jadi paham alurnya berarti mulai dari sini yang harus kami lakukan. Terima kasih banyak. Siap. Tapi sekali lagi gini ya Bu Sani, Bu Siti, dan kawan-kawan semuanya. Nggak mungkin materi kita selama kurang lebih 2 bulan ini bakal ketelan dalam waktu sekejap. Nggak. Makanya ada Google Classroom. Nggak ngerti buka lagi, nggak ngerti buka lagi, nggak ngerti buka lagi. Gitu lah ceritanya. Ya, ya saya akan bilang kayak Bu Sani pernah lihat mesin kopi nggak sih Bu? Mesin pembuat kopi. Kalau sekali kan pasti nggak bisa, pasti bisa gagal. Air panasnya kepanasan, kopinya gilingnya kegedean dan seterusnya. Tapi lama-lama pasti hatam. Ya, dan kita akan masukin banyak pembelajaran di sementara ini di Google Classroom. Sampai nanti platform UCoach ini jadi, nanti teman-teman bisa masuk ke platform UCoach. Kira-kira gitu, Bu Sani. Terima kasih coach. Ya. Saya kembalikan lagi ke Revi. Terima kasih banyak Ibu Siti Rosa atas pertanyaan dan Coach Gendro atas jawabannya. Kita masih membuka pertanyaan kepada Bapak dan Ibu yang lain. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, secara langsung boleh ya, diangkat tangannya atau bisa langsung dinyalakan mic-nya atau kalau mau bertanya melalui kolom komentar juga diperbolehkan dan dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab sampai dengan jam 12 siang ini sebelum kita melakukan istirahat juga. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau dari materi yang disampaikan oleh Coach Gendro ada yang mungkin Bapak Ibu sepertinya sudah berjalan, namun kayaknya perlu diperdalami itu boleh, atau kalau misalkan masih baru masuk begitu ya dan ingin mengetahui lebih lanjut dan kiranya ada yang ingin didiskusikan gitu ya, dipersilakan sekali oleh Bapak Ibu bertanya di kesempatan kali ini. Silakan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sambil kita tunggu yang lain ya. Jadi kalau dari Bapak dan Ibu, nanti kita kan akan ada sesi berikutnya ya, di jam 2 siang. Itu nanti akan full sesi tanya jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti sambil Bapak dan Ibu dipersiapkan juga pertanyaannya, di kesempatan kali ini kita masih membuka pertanyaan terkait dengan dunia digital tadi ya. Bagaimana seorang pengusaha itu bertransformasi supaya tidak tertinggal kiranya untuk 5 tahun ke depan, kiranya kita bisa menguasai informasi yang tadi disampaikan oleh Coach Gendro seperti itu. Nah, jadi kepada Bapak Ibu mungkin ada yang masih awam, kenapa ya harus pakai masuk ke dunia digital? Itu masih boleh sekali untuk ditanyakan kepada kita pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan itu boleh sekali ya. Atau dari penjelasan yang disampaikan oleh Coach Gendro masih ingin diulik begitu, itu diperbolehkan. Karena harapannya Bapak Ibu bisa mengerti dan paham ya dari Ini ada materi. Vian. Siap, ada ya. Pak Vian dari Artis, silakan Pak untuk disampaikan pertanyaan kepada Coach Gendro. Yang coach, Siap. Ya, ya coach nih, izin pertanyaan coach ya. Ya, saya itu di produknya untuk pakaian wanita modest fashion. Nah, ini jujur kita sih sebetulnya sudah mulai digital marketing itu semenjak COVID ya, mulai di awal sosmed. Terus ketika 2 tahun belakangan kita baru main di marketplace. Nah, cuma saya ngelihat teman-teman kompetitor semua itu mereka itu dalam 1-2 tahun ini tuh berkembang dengan pesat. Saya coba ya tanya-tanya ke mereka kok bisa cepat, ternyata mereka menggunakan agensi, eh, mulai ads semualah itu dengan budget memang lumayan besar ya mereka ya. Jadi mulai dari branding dan selling. Nah, pertanyaan kami dengan posisi dengan modal terbatas, apakah bagaimana cara untuk mengikutinya coach ya? Apakah harus branding dulu atau sales dulu untuk di dunia marketing? Itu coach. Ini kalau mau jalan panjang, saya mau nggak mau mesti bilang ke Pak Vian belajar sedikit sih Pak. Karena gini,
kita nggak tahu Pak, orang yang kita rekrut, agensi yang kita rekrut ini benar atau enggak gitu. Oh, Kita nggak perlu tahu semua, tapi kita perlu pemahaman yang dalam tanpa harus praktek gitu loh ceritanya. oke. Nah, kalau kita udah paham, Pak, jangan ngalih profesi. Tiba-tiba Bapak nggak jahit baju, Bapak jualan digital marketing. Nah, itu salah. Hmm, Jadi pada saat kita udah tahu, kita mulai Pak cari agensi-agensi yang punya kemampuan, saya maunya kayak gini gitu loh ceritanya. Tukang oke. foto yang kayak begitu. Tukang video yang kayak Gono. Saran saya yang pertama ya Pak, saran saya yang pertama ke Pak Fian dan kawan-kawan. Mulai dong cari tahu di TikTok. Fotografer terbaik era sekarang. Fotografer di dunia digital. Tukang bikin video murah tapi mumpuni gitu. Cari di situ. Semuanya ada Pak di situ. Terus kita mulai compare videografer yang bagus yang seperti apa. Bagus tapi mahal, buang. Bagus tapi murah, ambil. Kira-kira gitu. Contoh ya Pak Fian. Dulu saya ngedit satu video untuk durasi 1 jam itu 50 juta Pak. Editornya adalah editornya Unilever. Sekarang Bapak mau tahu Pak, saya ngedit video 1 jam itu cuma 2,5 juta. Bedanya jauh Pak. Dan lebih cepat Pak. Kenapa? Karena softwarenya banyak yang baru, Pak. Si CapCut, belum lagi ada Filmora yang kita cuma masukin foto, tiba-tiba bisa jadi video, gitu loh ceritanya. Saya bikin studio, Pak, buat bikin konten, habis 150 juta. Niko datang, dia cuma bawa satu kamera C922 Logitech, terus dia tambah namanya, namanya, kok saya lupa ya. Ada alat buat editor langsung Pak, itu alatnya 2,6 juta. Udah gitu OBS saya udah bisa, udah cuman 2 alat itu doang Pak untuk bikin konten. Nyesel nggak Pak saya habis 150 juta? Itu proses Pak. Kalau 150 juta saya bikin di studio di kantor. Tapi ternyata kalau di luar hanya dengan alat itu saya bisa bikin konten di mana-mana. Belajar terus Pak, nggak ada ampun Pak. Dan saya akan bilang berbahagialah Anda yang ketemu yang lebih tepat dulu gitu. Karena kan kita cuman ngadu cepat aja nih Pak. Ya Pak Fian. Berarti intinya harus kita tes semua, Pak ya? Ya dong Pak. Siap. Ya cari di TikTok, cari di YouTube siapa yang terbaik, masukin 10 quotation, kemudian cari yang paling murah, dicoba, gagal, cari lagi yang mungkin lebih baik gitu loh. Sampai ketemu dorong gitu loh, kira-kira gitu. Oh ya, Coach, nanti ujung-ujungnya apakah lebih baik kita, saat ini kita sudah dapat agensi yang cocok ya, apakah nantinya lebih baik kita hire orang in-house ya, untuk menjaga data? Nah, kalau kita udah paham, oh begini loh seleranya, oh begini loh dan seterusnya, kita mulai cari orang dalam. Setuju. Itu jauh lebih murah. Sangat Terus, jauh. ya, soalnya yang saya takutkan itu namanya agensi kan datanya semua di sana ya. Saya takutnya data itu akan bocor, mungkin semacam konten-konten kita mungkin. Enggak Pak, ada NDA. Kalau kerja sama agensi, kita harus tanda tangan kedua belah pihak namanya non-disclosure agreement. Di mana dia tidak boleh memakai intellectual property-nya kita. Dan kalau dia pakai, kita bisa tuntut dia pidana. Oke, siap. Oke, top Coach, thanks Ya, infonya ya. siap. Sekali lagi ini semua kawan-kawan pelan-pelan ya, satu persatu. Nggak bisa tiba-tiba hari ini belajar semua, lari kenceng tapi salah gitu. Jadi yang udah ada sekarang dijalani dengan baik, terus digenjot betul, naikin omset 20%, 30% itu betul. Terus Pak, lanjutin. Tapi mulai cari waktu, sisihin waktu untuk belajar sesuatu yang kita belum tahu. Supaya nanti pada satu titik tertentu tuh ketemu ya prosesnya, sehingga kita nanti bisa nggak terus tergagap-gagap, terbuta-buta. Saya kembalikan lagi kepada Revi. Siap. Terima kasih banyak, Coach.
kepada Bapak dan Ibu yang mungkin kalau tadi saya katakan ya ada yang belum masuk ke dalam dunia digital dan ada yang sudah masuk. Nah, silakan di sini kita masih membuka pertanyaan. Kiranya apakah ada yang sudah pernah masuk ke dalam dunia ini, lalu kemudian ada yang ingin ditanyakan, itu boleh sekali. Atau misalkan Bapak dan Ibu ini masih bingung seperti itu ya. Nah, itu boleh ditanyakan juga. Silakan kepada Bapak Chandra Krisna dari Pastiprin. Pertanyaan Siap, kepada Coach Coach. Indro. Silakan. Oke. Coach, mengenai struktur organisasi, kan kebetulan saya juga baru belajar nih. Ternyata kan banyak struktur organisasi yang mungkin kalau perusahaan besar itu udah familiar lah. Cuma kan mungkin bagi kelas kami belum terlalu familiar. Saya kebetulan ada tim yang saya jadikan dia itu art director. Jadi pokoknya dia yang mengurus segala macam visualisasi yang berkaitan sama bisnis, dari mulai katalog, dari mulai website, dari mulai lain sebagainya dan lain sebagainya. Cuman mungkin yang saya belum paham bagaimana bisnis besar itu. Jadi kalau saya tuh tipikalnya gini, seperti yang tadi Coach jawab, ya udah ATM aja, amati tiru modifikasi. Perusahaan ini ngelakuinnya seperti apa, ya udah kita ikutin. Nah, yang saya jujur istilah agensi itu saya baru tahu tahun ini doang. Sebelumnya saya nggak tahu agensi itu makhluk apa, itu saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Nah, cuman mungkin yang saya pengen minta masukan dari coach itu supaya langkahnya itu terarah. Ketika kita misalnya eh, pengen mencari partner di bidang dunia digital marketing atau lebih spesifiknya mungkin digital marketing, ada nggak sih coach? Kan kemarin coach sempat saya lupa deh, coach G kalau nggak salah ya, yang memberikan saya satu link orang digital marketing. Kebetulan saya udah meeting juga sama beliau. Cuman jujur saya belum familiar dengan sistem kerjasama dengan agensi ini seperti apa gitu. Nah, terus tadi Mas Fian juga bilang kan kita ke agensi dulu, kita pelajari, habis itu in-house. Berarti kan itu metode juga tuh sebenarnya kan. Maksudnya, jadi saya lagi bicara tentang manajerial di bisnis nih. Manajerial di dalam itu harus seperti apa. Nah, yang jadi pertanyaan saya butuh arahan. Kira-kira step by step-nya itu seperti apa? Kalau dari obrolan tadi, cari dulu agensi, kasih quotation, ngobrol, saya pengen ini, tes 1, 2, 3 bulan, udah oke lanjut, sambil bertahap nyiapin tim untuk seperti itu. Kurang lebih seperti itu atau seperti apa? Bapak Sorry. suaranya Ya, Coach. sorry. Ya. Jadi Pak Cakris, ini maaf ya, saya jadi jualan. Jadi kalau ditanya step by step-nya seperti apa semuanya, karena masing-masing bisnisnya beda, masing-masing mulainya beda, masing-masing stage-nya beda gitu loh. Jadi kalau saya bilang saya bisa bikin satu bahan yang umum, kenyataannya enggak. Jadi kalau bahasa saya gini, saya coba sih Pak, saya coba tetap berbagi gitu ya kepada teman-teman yang mikro. Teman saya akan bilang keterbatasan saya nantinya akan adalah waktu. Saya ini pastikan komit kepada yang memang sudah hire saya. Jadi kalau nggak komit, ya maaf kata ya kayak gini, saya berbagi gitu loh Pak. Karena kan kalau ini kan rame-rame, tapi minimal dapatlah secuil, secuil, secuil. Nah, tapi balik lagi gini. Kalau tadi buka restoran sudah ada udah ada marketingnya dengan tepat, dorong 9 bulan punya anggaran sehingga restorannya rame. Nah, kan masalahnya adalah bikin marketing plan bisa nggak? Kalau nggak bisa, kan uji coba 9 bulan punya modal udah habis duluan. Gitu lah ceritanya. Pak Cakris, kita lagi mau launching POS namanya Kasir. Asal Bapak tahu Pak, itu karena kita udah biasa bikin marketing plan, itu marketing plan 1 jam jadi Pak. Terus udah gitu selain marketing plan, kita sudah bikin yang namanya business plan. Karena kita mau deck ke investor. Bikin decknya berapa lama? 3 jam deh Pak, karena kontennya udah jadi. Jadi kalau bahasa saya, karena kan kita pemain ya Pak, pelaku gitu loh ceritanya. Saya mau cari 2M, kira-kira decknya kayak gimana ya?
Terus udah gitu untuk memastikan decknya jalan, saya udah bikin bukan cuma marketing strategi tuh Pak, tapi bisnis strategi untuk dapetin 30.000 itu datangnya dari mana aja. Channel B2B-nya apa, channel B2G-nya apa, channel B2C-nya apa. Udah dibuat gitu. Jadi saya nggak berniat jualan jasa saya dulu karena saya percaya teman-teman ada beberapa yang ini juga pertanyaannya menarik ya buat teman-teman. Ada satu peserta dari Anda, saya nggak mau sebut namanya siapa, tapi kalau saya nilai usahanya sudah jalan 8 tahun. Penghargaannya udah banyak. Foto sama menterinya udah banyak, bahkan sama presiden. Tapi apa iya masa omset 20 juta Pak sebulan? Pertanyaan saya kemana gitu? Maksudnya kemana? Bahkan pada saat saya minta bikin deck, bikin video, dia cuma ngelampirin deck yang sudah lama Pak gitu, dari program-program yang sudah pernah dia ikutin gitu. Jadi kalau ditanya apakah setelah saya kasih pemaparan Anda pasti berhasil, saya juga ragu. Makanya ini kan lagi penilaian Pak atas video dan deck yang Anda kirimin ke Google Classroom. Saya lagi menilai Pak satu persatu, ngeliatin video, ngeliatin decknya. Siapa ya 10 yang kita bisa angkat sama-sama sehingga mereka ini menjadi sebuah agen perubahan. Kalau si A, si B, si C bisa, kok kita nggak bisa sih? Gitu. Nah, Anda mulai nanya ke 10 orang tersebut nantinya. Minimal kita punya apprentice yang lain karena genronya juga terbatas. Produk yang lagi kami bangun ini masih terlalu dini untuk kami jual. Tapi begitu udah jadi Pak, wah itu seru. Jadi kata lainnya step by step-nya adalah ya, siapa yang berani invest untuk dapetin step by step biar nggak salah. Sehingga investasi Anda tidak lebih tepat sasaran. Mungkin Coach Dani atau Revi, saya coba memberikan trigger gini. Mungkin teman-teman belum bisa hire coach pribadi, tapi mungkin nggak bisa diklasterisasi lagi. Yang makanan, yang kreatif ya kreatif, yang fashion ya fashion, kemudian kita bikin per grup, satu grup 5 orang sehingga bayarnya bisa lebih murah. Mungkin ya, itu kita bisa inisiasi. Tapi kalau kita balikin lagi bagus, ke Coach. Itu kayaknya tapi bisa kalau tuh. balikin ya, tapi kalau balikin lagi ke JNT, saya rasa JNT akan bilang, iya program kami tahunan, gitu loh ceritanya. Ya, mungkin itu yang saya bisa kasih solusi. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.